Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini materi yang akan kita bahas yaitu karakteristik dan kemampuan dari SPK. Perintis DES yang lain seperti Peter Gewekin bekerja sama dengan Scott Martin untuk mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai di DSS. Mereka percaya bahwa DSS harus membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS: struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Fitur dari DSS ya, DSS dapat digunakan untuk mengawali kerja ad hoc masalah-masalah yang tak diharapkan. DSS dapat menyediakan representasi valid dari sistem di dunia nyata. Dia dapat menyediakan pendukungan keputusan dalam kerangka waktu yang pendek atau terbatas. Jadi sifatnya pendek ya. Jadi masalah ini diputuskan begitu ya. Jadi tidak sekali putus untuk jangka waktu yang lama, bukan. Dia dapat berevolusi sebagaimana halnya pengambil keputusan mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapinya. DSS dapat dikembangkan oleh para profesional yang tak melibatkan pemrosesan data. Mengapa menggunakan DSS? Perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tak stabil. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. Karakteristik dan kemampuan dari SPK yaitu masalah semi struktur dan tidak struktur, mendukung manajer di semua level, mendukung individu dan kelompok, keputusan saling tergantung dan sekuensial, mendukung intelijensi desain pilihan implementasi, mendukung berbagai proses dan gaya keputusan, dapat diadaptasi dan fleksibel, kemudian penggunaan interaktif, keefektifan bukan efisiensi, manusia mengontrol mesin, kemudian mengembangkan oleh pengguna akhir, pemodelan dan analisis, akses data, kemudian standalone, integrasi, dan berbasis web. Karakteristik dan kemampuan SPK. DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajer yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Berbagai masalah organisasional melibatkan pengambilan keputusan dari orang dalam grup. DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan yaitu intelijensi, desain, choice, dan implementation. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang style yang berbeda-beda. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Pengambilan keputusan harus reaktif, yang mampu mengatasi perubahan kondisi secepatnya dan beradaptasi untuk membuat DSS selalu bisa menangani perubahan ini.
DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi, jangka waktu, kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh. Biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru yang sempurna dan penyempurnaan sistem yang mengarah pada pembelajaran tambahan. Dan begitu selanjutnya dalam proses pengembangan dan peningkatan DSS secara berkelanjutan. User atau pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Sistem yang lebih besar dapat dibangun oleh organisasi user tadi dengan melibatkan sedikit saja bantuan dari spesialis di bidang information system. DSS biasanya mendayagunakan berbagai model standar atau sesuai dengan user dalam menganalisis berbagai keputusan. DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen penulis yang bisa memberikan solusi yang efektif, yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Komponen SPK, sistem berbasis komputer yang lain. Nah, ini komponen itu ada manajemen data, manajemen model, manajemen pengetahuan, antara muka pemakai. Ya. Jadi manajemen data ini akses dari data eksternal dan internal, ya, begitu ya. Jadi seperti ininya apa? Gambarannya. Manajemen data atau data manajemen yaitu terdapat database yang berisi data yang relevan untuk berbagai situasi yang diatur oleh software database management system atau DBMS ya. Yang mana data yang digunakan bersumber dari dalam atau internal atau dari luar eksternal. Contoh seleksi pegawai berprestasi. Data internal yaitu data yang berasal dari PT, misalnya PTA itu sendiri. Seperti nilai pegawai dalam berkomitmen pada organisasi, nilai pegawai dalam melayani, nilai pegawai dalam bekerja sama, nilai pegawai dalam memimpin, dan nilai pegawai dalam kedisiplinan. Nah, sedangkan data yang bersumber dari luar eksternal yaitu ekstraksi atau penilaian dari semua nilai pada data internal berupa peringkat untuk pegawai yang menentukan apakah pegawai tersebut termasuk berprestasi atau tidak. Manajemen model yaitu sebelum mengimplementasikan data-data yang telah didapat ke dalam sistem, maka diperlukan kemampuan analitik dalam perancangan sistem agar sistem yang akan dibuat memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami. Misal perancangan sistem yang dengan model UML dengan menggunakan 8 buah diagram yaitu use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, object diagram, state chart diagram, collaboration diagram, dan komponen diagram. Manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan di sini bertujuan untuk mendukung sistem yang dibuat. Jadi maksudnya ada pengetahuan tambahan yang diberikan sistem pada saat sistem memberikan hasilnya. Maksudnya sistem ini enggak hanya memberi pilihan yang mungkin untuk dipilih, tapi juga memberikan informasi tambahan untuk membantu memperkuat pilihan tersebut. Pengetahuan yang ada berupa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk seleksi menjadi pegawai berprestasi, yang mana kriteria tersebut merupakan kesepakatan perusahaan. Manajemen antarmuka atau user interface yaitu manajemen antarmuka ini maksudnya pengguna berkomunikasi dengan sistem sebagai antarmuka. Pengguna dapat memerintahkan inputan sistem berkeputusan pada manajemen antarmuka ini.
Pada manajemen antarmuka berinteraksi penggunaan gaya dialog yang berbeda-beda untuk setiap sistem. Tipe-tipe gaya dialog yaitu ada dialog tanya jawab, dialog perintah, dialog menu, dialog masukan atau keluaran. Subsistem manajemen data. Sumber data internal yaitu keuangan, pemasaran, produksi, personalia dan lainnya. Kemudian sumber daya eksternal, basis pengetahuan organisasional, data personal privat, data warehouse perusahaan. Ini dulu. Dari data-data ini nanti akan diekstraksi, ya. Diekstraksi menghasilkan data warehouse perusahaan, ya. Database pendukung keputusan, ya. Nah, di data pendudukan itu ada sistem manajemen database, ya. Jadi ada manajemen antarmuka, manajemen model, seperti berbasis pengetahuan yang tadi itu, ya. Nah, di sini ada retrieval, inquiry, update, report generation dan delete. Ini di sistem manajemen database-nya. Ini ada query, pasti directory data. Jadi ini untuk memanipulasinya, ya. Subsistem manajemen data terdiri dari elemen-elemen DSS database, database management system, data directory, query facility, ya. DSS database, kumpulan data yang saling berkaitan yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan dan struktur sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang untuk lebih dari satu aplikasi. Ada beberapa konfigurasi yang mungkin dibuat untuk suatu database. Pada banyak contoh DSS, data ditempatkan dari data warehouse atau sistem database mainframe legacy melalui sebuah server web database. Untuk aplikasi DSS lainnya akan disusun database khusus jika memang diperlukan. Beberapa database dapat digunakan dalam satu aplikasi DSS tergantung pada sumber data. Data pada database DSS diekstrak dari sumber data internal dan eksternal, juga dari data personal milik satu atau lebih pengguna. Hasil ekstraksi ditempatkan pada database, aplikasi khusus atau data warehouse perusahaan jika ada. Jika data ditempatkan pada data warehouse perusahaan, maka hasil ekstraksi tersebut dapat digunakan untuk aplikasi yang lain. Data internal itu berasal terutama dari sistem pemurusan transaksi dalam organisasi, contoh bagaji karyawan, jadwal pengiriman mesin, dan alokasi anggaran, rencana rekrutmen masa mendatang. Data internal dapat dibuat untuk tersedia melalui browser pada sebuah intranet. Data eksternal yaitu meliputi data industri, data riset pemasaran, regulasi pemerintah, jadwal tarif pajak, dan ekonomi nasional. Data dapat berasal dari lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, perusahaan riset pasar, usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh organisasi untuk mengumpulkan data eksternal. Seperti data internal, data internal juga bisa disimpan dalam database atau diakses langsung ketika database digunakan. Organisasi data mengatur bagaimana data akan disimpan dan digunakan. Haruskah DSS memiliki database standalone? Mana yuk? Coba. DSS ad hoc kecil dapat dimasukkan langsung ke dalam model-model, kadang diekstraksi langsung dari database yang besar. Kalau pertanyaan haruskah DSS memiliki database standalone, tidak harus jawabannya, ya. Cuman bisa kalau bikin standalone, ya. Begitu. Jadi kalau memang punya database besar, bisa saja tidak perlu disimpan, gitu ya.
di database dan alone ya. Pada organisasi yang besar, penggunaan jumlah data yang ekstensif, data diorganisasi pada sebuah data warehouse dan digunakan ketika diperlukan. Organisasi database memiliki DSS sendiri yang multisumber dan terintegrasi. Database DSS yang terpisah tidak perlu dipisahkan secara fisik dari database corporate. Database tersebut dapat disimpan bersama-sama secara fisik untuk alasan ekonomi. Beberapa sistem OLAP mengekstraksi data dan yang lainnya memanipulasi data pada database eksternal secara langsung. Database data juga dapat menggunakan secara bersama-sama sebuah DBMS dengan sistem yang lainnya. Database data dapat memasukkan objek multimedia. Sudah dikembangkan database berorientasi objek dalam XML. Database objek menjadi kian penting karena XML menjadi suatu standar sebuah metode transaksi data yang konsisten untuk perangkat m-commerce. Ekstraksi. Untuk membuat sebuah database biasa atau data warehouse sering perlu untuk mengcapture data dari beberapa sumber. Operasi inilah yang disebut dengan ekstraksi. Pada dasarnya, ekstraksi berisi file-file penting, rangkuman, filtrasi, standarisasi, dan kondensasi data. Ekstraksi juga terjadi ketika pengguna menghasilkan laporan-laporan data-data di dalam database DSS. Proses ekstraksi dikelola oleh DBMS secara profesional, biasanya menstruktur proses ini sehingga para pengguna tidak perlu menghadapi detail-detail yang rumit. Harus dibuat suatu query yang pasti untuk beberapa tabel data yang berhubungan yang dapat berupa beberapa database independen. Bagian-bagian yang diekstrak harus dikoneksikan ulang sehingga dihasilkan sebuah database data yang berguna. Database management system yaitu manajemen atau mengatur database baik dalam pembuatan, pengaksesan, dan pembaruan database. Database yang baik adalah yang efektif dan manajemennya dapat mendukung banyak kegiatan manajerial. Navigasi umum di antara rekod-rekod, mendukung pembuatan dan pemeliharaan sebuah kumpulan hubungan data yang berbeda, menghasilkan laporan. Yang selanjutnya mendukung pembuatan dan pemeliharaan sebuah kumpulan hubungan data yang berbeda, menghasilkan laporan. Tetapi kekuatan real dari sebuah data terjadi ketika data diintegrasikan dengan model-modelnya. Kapabilitas DBMS dalam DSS mendapatkan atau mengekstrak data agar bisa masuk ke dalam database DSS, secara cepat mengupdate rekod data dan file, menghubungkan data dari berbagai sumber, secara cepat menampilkan data dari database dalam queries dan report, menyediakan keamanan data menyeluruh, menangani data personal dan tidak resmi sehingga user dapat mencoba berbagai solusi alternatif berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, menyuguhkan tampilan data secara lebih kompleks dan proses memanipulasinya berdasarkan query yang diberikan, melacak penggunaan data. Query facility atau fasilitas penggunaannya itu melakukan tugas-tugas seperti akses, memanipulasi, dan query data. Menerima permintaan data dari komponen lain, menentukan bagaimana permintaan dapat dipenuhi, dan memformulasi permintaan dengan detail. Mengembalikan hasilnya kepada pemberi perintah. Directory adalah sebuah katalog dari semua data di dalam database, berisi definisi data dan
berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengenai ketersediaan item-item data, sumber, dan makna ekstrak dari data. Cocok untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan, karena membantu men-scan data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. Database mengatur berbagai database. Jadi misalnya ada DBMS ini ada aplikasi, kemudian ada spesifik DSS database 1, ada spesifik DSS database 2. Nah, gitu. Jadi ini misalnya ini mengatur apa isinya, ini mengatur apa gitu ya, ini aplikasinya apa gitu misalnya. Jadi dia bisa merupakan kumpulan ya spesifik dari DSS database ya gitu. Keuntungan database DSS yang terpisah-pisah adalah kontrol yang lebih besar terhadap data, lebih baik dalam manajemen data. Kebanyakan database ditujukan dalam memproses data, sehingga database yang terpisah lebih efisien untuk DSS. DSS bisa melibatkan berbagai fungsi, membutuhkan input dari beberapa database. Satu kali saja diekstrak ke dalam database, maka penggunaan data selanjutnya akan lebih efisien dan mudah. Perubahan dan update lebih cepat, mudah, dan murah. Akses yang lebih mudah dan manipulasi data bisa dilakukan. Dapat mengadopsi struktur database yang opsional untuk penggunaan DSS yang spesifik seperti relational atau object oriented. Kerugian database yang terpisah-pisah adalah penambahan database khusus lebih mahal dalam hal pembangunannya, keamanannya, dan perawatannya bila dibandingkan dalam satu database. Database yang terpisah dapat dimodifikasi oleh user yang berbeda secara menurut cara mereka masing-masing. Jika data yang resmi disimpan dalam tempat yang berbeda dan juga data dimodifikasi dengan cara beda-beda, maka bisa menyebabkan data yang tak konsisten dalam organisasi itu. Subsistem manajemen model. Model atau basis model, strategik, teknis, operasional, statistik, keuangan, pemasaran, ilmu manajemen, akuntansi, teknik, dan seterusnya. Kemudian manajemen basis model, perintah pemodelan yaitu creation, pemilihan update, antara muka database, bahasa modelan. Nah, di sini ada direktori dari model tadi disimpan pada direktori model ya. Kemudian nanti diakses oleh manajer basis model. Kemudian ada eksekusi model, integrasi, dan prosesor perintah. Ini yang melakukan manipulasi. Nah, di sini ada manajemen data, manajemen antarmuka, dan subsistem berbasis pengetahuan. Subsistem manajemen model. Sistem manajemen model terdiri dari basis model, yaitu berisi rutinitas dan statistik khusus, keuangan, forecasting, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah DSS. Model-model pada DSS pada dasarnya adalah matematis, dinyatakan dalam rumus yang dapat diprogram atau alat pengembangan DSS, misalnya Excel. Kategori utama basis model: model strategik mendukung manajemen puncak, model taktis, contohnya pemeliharaan server, perencanaan persyaratan tenaga kerja, promosi penjualan, tata letak pabrik, dan lain-lain. Model operasional contohnya persetujuan pinjaman pada bank, jadwal produksi, kontrol inventory.
Model analitik untuk menganalisis data meliputi model statistik, ilmu manajemen, algoritma data, model keuangan, dan lain-lain. Sistem manajemen basis model. BMS mampu mengaitkan model-model dengan link yang tepat melalui sebuah database. Direktori model perannya sama dengan direktori model, sama dengan direktori database, merupakan katalog dari semua model dan perangkat lunak lainnya dalam basis model. Berisi definisi model dan fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas model. Eksekusi model, integrasi, dan perintah prosesor perintah. Eksekusi model itu proses mengontrol jalannya model saat ini. Integrasi model gabungan operasi dari beberapa model saat diperlukan atau mengintegrasikan DSS dengan aplikasi lain. Komen prosesor model yaitu menerima dan menginterpretasikan instruksi pemodelan dari user interface dan merutekannya ke BMS, eksekusi model, atau fungsi-fungsi integrasi. Subsistem antara muka pengguna. Ada database management NDBMS, knowledge base subsystem, model management NMBMS, user interface management system, natural language processor, input action language, output display language. Ini di PC ini ada outputnya, ada printer, plotter, ini ada user ya. Kapabilitas dari user interface management system: menyediakan grafik user interface, mengakomodasi user dengan berbagai input device, menampilkan data dengan format dan output device yang bervariasi, memberikan dukungan diagnostik, saran, bantuan yang fleksibel, memberikan interaksi dengan database dan model, menyimpan data input dan output, menampilkan data dalam bentuk grafik, memiliki window untuk berfungsi untuk ditampilkan secara bersamaan, mendukung komunikasi antar user dengan pengembang MSS, menyediakan pelatihan melalui contoh kepada user. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan, menyediakan kepakaran dalam memecahkan masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Kepakaran disediakan oleh sebuah sistem pakar atau sistem intelijen. DSS yang canggih memiliki komponen-komponen manajemen, contoh data mining. DSS user atau pengguna salah satu dihadapkan pada keputusan bahwa sebuah MSS dirancang untuk mendukungnya, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, memberikan keahlian untuk memandu pengembangan dan penggunaan DSS, manajer pengambil keputusan pemecah masalah. Pengguna sangat berbeda satu sama lain. Pengguna sebenarnya individu versus kelompok. Manajer versus staf spesialis, misalnya asisten staf, pengguna alat ahli, analisis sistem, bisnis, fasilitator. Pengguna, ada dua kelas pengguna, yaitu staf ahli cenderung berorientasi pada detail, contoh analisis keuangan, perencana produksi, penelitian, dan pemasaran. Manajer menggunakan komputer dengan rasional jauh lebih besar. Manajer berharap sistem akan lebih user friendly. Hardware DSS. Pilihan hardware, workstation, personal komputer, dan klien atau server. Beberapa keterbatasan DSS, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dan sini tidak dapat semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kemampuan suatu DSS terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan dasar serta model dasar.
Proses-proses yang dapat dilakukan DSS biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. DSS tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanya untuk membantu mengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. DSS masa depan yaitu DSS berbasis spesies akan terus tumbuh, utamanya untuk dukungan personal. Untuk DSS di institusi yang mendukung pengambilan keputusan berurutan dan saling berhubungan. Kecenderungan ke depan adalah menjadi DSS terdistribusi. Untuk mendukung keputusan saling berhubungan yang terkonsentrasi, grup DSS akan lebih lazim di masa depan. Produk-produk DSS akan mulai menggabungkan tool dan teknik-teknik AI. Semua kecenderungan di atas akan menuju pada suatu titik pada pengembangan berkelanjutan pada kemampuan sistem yang lebih user friendly. Contoh penerapan komponen DSS misalnya. Bob berkata, mata kuliah pilihan apa yang perlu saya ambil? Nah, sekarang Bob berkata, sekarang saya sudah menemukan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat saya. Ini keputusan ini dia. Nanti yang keluar adalah ini. Jadi pertama mata kuliah yang saya ambil. Dia bertanya pada user interface management. Nah, kemudian di sana ada pilihannya. Ya, pilihan-pilihannya ada apa aja beserta kriterianya, ya, beserta kriterianya. Dan model manajemen. Nah, di sini di model manajemen memerlukan database manajemen, ya kan? Dari pilihan-pilihan itu dari mana diambil? Nah, dari data manajemen tadi, need information tadi. Jadi organisasi internal information, external information, dan personal information. Oh, ini itu anaknya jurusan apa segala macam misalnya. Kemudian di model manajemen ini ada banyak metode untuk menghasilkan pilihan. Misalnya ada what if model, optimization model, goal seeking model, statistic model. Nah, setelah data diperoleh dari ini, pilihan-pilihan tadi berserta ini ya, data manajemen ya, informasi yang lain ketemu kemudian diolah dengan ini, dihasilkanlah sebuah apa itu pilihan. Nah, keluar kamu cocoknya mengambil mata kuliah pilihan SPK. Nah, sekarang saya sudah menemukan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat saya. Nah, gitu ya. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.